5 indikator dalam menilai apakah sebuah negara demokrasi atau tidak yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar. 1. Akuntabilitas. Artinya bahwa pada negara tersebut setiap pemegang kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan kebijakan yang akan atau lebih dilaksanakan. 2. Rotasi kekuasaan. Bahwa pada negara tersebut harus terdapat perputaran kekuasaan yang berlangsung dengan damai dan teratur. 3. Rekrutmen politik yang terbuka. Artinya bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dalam mengisi jabatan bisa mengajukan diri untuk dipilih oleh rakyat. 4. Pemilihan umum. Kegiatan pemilu yang dilaksanakan dengan teratur menandakan negara tersebut betul-betul negara demokratis. Atau yang disebut dengan pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Ciri-ciri pada periode 1945 sampai 1949 yaitu 1. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. 2. Elemen-elemen demokrasi belum sepenuhnya terwujud. 3. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. 4. Pemilihan umum belum dapat dilaksanakan. 5. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen. Pada periode 1945 sampai 1949, Rezim melawan Belanda. 2. Rotasi kekuasaan belum berjalan dengan baik karena Indonesia harus berjuang untuk mempertahankan apa dasar mereka tidak dikurangi. Sekalipun tidak semua warga negara dapat demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Pemerintahan pengembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Yang kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kalau seandainya presiden memiliki kekuasaan tak terbatas, nah apa akibatnya kira-kira pada negara pada masa itu? Tidak terjadi perubahan. Bagus, apalagi? Ada lagi? Kenapa ya kalau nggak dibatasi, apa akibatnya? Akan sewenang-wenang. sampai 1959. Berawal dari pengakuan kedaulatan, Indonesia memasuki masa demokrasi liberal periode 1949 sampai 1559. Masa demokrasi ini berlaku antara tahun 1949 sampai 1559, ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Pergantian Undang-Undang masa 1949 sampai 1559. 1. Pergantian Undang-Undang Dasar. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan oleh semangat gotong royong, dan sehingga menganggap bahwa sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian. Saya Mustafa Lutfi akan bertanya kepada kelompok 4. Apa kelebihan dari konstitusi RIS pada tahun 27 Desember 1949? Saya berasal dari kelompok 2. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Lutfi. Kelebihan dari RIS adalah pertama, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi bentuk serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 dengan rentang waktu dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. pertama itu kelebihan itu perubahan. Kalau tadi tanya turis. Itu jauh ya. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.